Selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Selamat malam anak-anak, ada haleluya. Ya puji nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin ada kesaksian atau ada pertanyaan. Tadi bagus sekali, Saudara Gagu nanya di depan, ya meskipun tidak nyambung dengan tema firman Tuhan malam ini, tapi mungkin bisa sepintas saya bahas kembali. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin bersaksi, silakan ke sana ya, mic-nya. Itu warna hijau ya. Selamat malam Bapak Ibu, salam. Ya, salam. Kami mengucapkan syukur, banyak terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan pada malam hari ini bersama Bapak Ibu, itu semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang mana kami dapat berkumpul dan merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa melalui apa yang kami rasakan, khususnya kami sudah berapa bulan ya kami tidak bisa ikut ibadah seperti ini. Rasanya sangat kami sangat kangen sekali juga ya, juga kami sangat punya kerinduan sekali. Kapan gitu, tapi ini saatnya kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu melalui doa-doa Bapak Ibu yang sudah dinaikkan kepada Tuhan melalui kami yang didoakan, yang mana kami sudah Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan walaupun sempurna total, tapi kami bersyukur itu semua karena kuasa Tuhan melalui Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami sehingga merasakan pemulihan begitu luar biasa yang tadinya memang kami tidak bisa kaki kami ini memang selalu luka ya, kalau gatel itu, tapi lama kelamaan Tuhan memberikan pemulihan melalui dokter dan perawat yang menangani kami, bahkan melalui doa Bapak Ibu di sini. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan segala pertolongan dan kemurahan, bahkan penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu semuanya, supaya senantiasa kita saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain, khususnya mendoakan kami sehingga kami dapat bertemu kembali dan berkumpul itu semua karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur. Kalau kami melihat kaki kami yang kemarin-kemarin itu rasanya kaki kami kayak tidak ada kesembuhan ya. Tapi kami tidak putus asa, bahkan tidak kecewa, kami berseru pada Tuhan. Bahkan tetap berharap pada Tuhan sehingga tiada mustahil bagi Tuhan. Semuanya itu karena kuasa pertolongan Tuhan melalui doa-doa Bapak Ibu semua di sini. Itu yang kami saksikan, biarlah kami semua boleh mendapatkan kekuatan dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang kami rasakan bersama, yang kami terima dalam keadaan enak, tidak enak, biarlah kami tetap mengucap syukur, tetap berseru pada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mempunyai maksud dan rencana yang sangat-sangat indah. Kita tidak tahu, tapi Tuhan sendiri yang selalu merencanakan semuanya itu indah pada waktunya. Itu yang kami rasakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya puji Tuhan, silakan dilanjut. Shalom. Ini mau tanya Om, misalnya kan dari kemarin kan adiknya Pak Eko yang nomor 2 itu ada masalah di tempat kerja. Katanya dibuat sama temennya lah itu. Ketika maksudnya itu diguna-guna. Ya diguna-guna. Jadi anaknya tuh kayak kasarannya tuh pelongo-pelongo Om. Jadi ditanyain jawabannya cuma nggak tahu, iya terserah, cuma gitu.
Terus kan dibawa pulang ke Caruban, terus Pak Eko dari Jakarta tuh langsung pulang, disuruh pulang sama ibunya. Dan di sana katanya itu ditanyakan, katanya dibuat itu sama temannya sendiri. Terus ditelepon sama saudaranya Pak Eko kan, ditanya kenapa, ada apa. Yaitu terus dijelaskan ternyata disuruh ke Lingkar Timur ke saudaranya Pak Eko. Dan itu pengobatannya itu pemulihannya tuh secara kayaknya sih secara Kristen Om. Tapi maksud saya itu ada enggak pengobatan seperti itu, pemulihan seperti itu loh. Katanya itu cuma dipegang kakinya, jentian kaki itu loh Om. Tapi dia itu sudah kayak orang kesakitan terus muntah dan disuruh beli emas 1,7 sama 0,7. Yang 1,7 itu katanya buat pageran gitu loh Om. Lah dari situ itu saya heran loh. Kenapa kok kan telepon saya Pak Eko. Ini disuruh beli kayak gini loh. Buat apa? Buat apa kok beli gitu? Katanya sih dibuat pageran gitu. Terus yang ngobatin tuh bilang kalau emasnya itu cincin itu cuma dibuat pageran dan itu tuh lambang karena kamu itu seperti emas seperti Yesus. Terus kami itu dijatuhkan dan diangkat lagi sama Yesus. Jadi ini lambang emas itu lambangnya Yesus katanya gitu bilangnya. Dan itu katanya bilang ada isinya ya pageran itu biar enggak di itu lagi gitu. Terus yang saya pertanyakan itu kok ada enggak pemulihan seperti itu gitu loh maksudnya. Kemarin kan saya mau coba mau bilang kenapa kok enggak ke Om Jerry aja. Lah mau bilang gitu sudah kedaluan sama saudaranya ya sudah saya kalah. Saya juga enggak tahu apa-apa makanya tapi saya ganjel gitu loh Om dia. Di hati kok kenapa kok kayak gitu. Kok maksud saya kok ya itu tadi ganjel kok seperti itu gitu loh. Apa emang ada kayak gitu. Ya. Terima kasih. Saya jawab ya. Sebelum saya jawab, Tante harus jawab pertanyaan saya dulu. Ini penting. Bayar apa enggak? Saudara sendiri Om. Oh itu saudara sendiri? Iya juga. Tapi kalau orang lain datang situ bayar apa enggak? Bayar Om. Sampai katanya itu rumah, mobil itu dapat dari orang gitu. Sudah. Berarti kalau bayar, bagaimana Bapak Ibu? Itu saya nggak mau bilang dukun, nggak mau bilang juga itu sesat karena saya belum datang sendiri. Tetapi orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Yesus juga ada. Orang-orang yang dikaruniai juga oleh Tuhan tetapi menyalahgunakannya ada. Yang saya bingung di sini, saya baru tahu kalau emas itu melambangkan Yesus. Coba nanti saya lihat di Alkitab, apa saya yang bodoh atau saya yang kurang tahu. Saya itu penasaran, makanya tanya itu tadi. Kalau emas di dalam Alkitab yang terkenal itu di surga, itu bukan dipakai buat pagar. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu coba tebak emas buat apa? Buat apa? Buat apa David? Lantai, alas. Alas. Ini alas. Ini lantai keramik nih, nanti di surga keramiknya emas. Tetapi dari cerita tadi, kalau masalah muntah dan segala macam, itu nggak usah ngomongin masalah agama ya. Selagi ada sesuatu yang dipencet, itu namanya ada teknik akupuntur. Begitu. Bahkan ada orang yang mengaku-mengaku dari Tuhan, misalnya contoh nih, tumpang rebah. Tapi ternyata ada teknik-teknik khusus yang ketika saya pegang orang di titik tertentu namanya titik totok. Orang bisa rebah. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ya saya nggak berani berkata itu dari setan ataupun dari Tuhan.
Tetapi saya menduga ini, dan semoga dugaan saya benar, itu bukan dari Tuhan. Tetapi itu datangnya dari di luar Tuhan. Entah itu dari siapa, tapi yang jelas tidak mengatasnamakan Yesus. Kenapa? Yang pertama itu tadi saya bilang, bayar apa enggak? Karena enggak mungkin ada jemaat datang, Om doain saya begini, oke tarifnya 1 juta gitu. Kayak lucu gitu kan, enggak. Karena dari zaman dulu sampai sekarang orang-orang yang mendoakan itu enggak pasang tarif. Itu ciri khasnya. Ketika ada orang memasang tarif, patut dipertanyakan, iki opo iki? Kok masang tarif? Ya. Tetapi seringkali hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, yang tidak memasang tarif, seringkali disalahgunakan. Contoh, misalnya Bapak Ibu ke rumah sakit, habis 3 juta, nawar enggak 1,5 juta Pak? Boleh enggak? Enggak ya? Itu udah dapat suntikan, sudah dapat inap, apalagi kalau operasi udah dibelek, dijahit lagi. Tapi ketika datang sama hamba Tuhan, seseorang datang, Pak doain saya. Misalnya di dokter itu, dia habis 15 juta. Sama pendeta itu tumpang tangan, dalam nama Yesus sembuh. Tahu nggak yang mirisnya? Karena tidak dipasang tarif, iya Pak terima kasih, udah pulang. Ucapan tanpa operasi, tanpa minum obat, tanpa nginep, tanpa apapun, cuma ucapannya terima kasih. Saya sangat senang dengan kisah kesaksiannya neneknya, emaknya istri saya, Rere. Emak itu divonis apa? Harus pasang ring. Itu berapa juta tuh? Saya nggak tahu tuh. Waktu udah mungkin belasan puluhan juta ya. Oh 100, saya pikir ya pokoknya banyak banget itu pasang ring itu waktu zaman dulu itu besar banget mungkin nyampe 100 juta di zaman itu saya nggak tahu itu udah puluhan tahun lalu. Tapi dia bernasar gini, kalau saya sembuh uang ini daripada saya pasang ring, uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Betul dia sembuh, tapi uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Jadi jangan meremehkan pekerjaan Tuhan yang hanya tumpang tangan. Nah itu. Tetapi jangan juga terpengaruh dengan hamba Tuhan yang memasang tarif. Jadi kita harus berhikmat di sini. Ya toh. Kalau saya mau tanya sama tante, enak didoakan langsung sembuh, pulang atau operasi dulu? Enak didoakan. Doakan pulang ya. Nah tetapi kita juga harus ada rasa ucapan syukur dan terima kasih kepada, mungkin saya yakin bukan pendeta itu yang sembuhkan tetapi Tuhan, tetapi melalui pendeta itu kesembuhan itu terjadi, itu wakil Tuhan. Jadi ada namanya itikat baik, untuk apa? Bukan untuk pendeta tersebut, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, itu dia. Jadi saya nggak setuju dengan namanya memasang tarif, berapa tarifnya? Wah itu pasti. Saya katakan ketika saya bisa menyembuhkan orang, kemudian saya pasang tarif, saya dengan sangat yakin pada saat itu juga Roh Kudus cabut karunia kesembuhan yang ada dalam diri saya. Karena itu sudah hamba uang. Itu dia. Jadi cuman itu jawaban saya. Dan kalaupun masih ada kesempatan mau bawa ke sini silakan. Atau nggak usah dibawa ke sini. Cukup tante yang berdoa. Dengan iman, dengan yakin, tante berdoa seperti tante berdoa waktu berjumpa dengan Tuhan. Ketika tante mau berdoakan dia, tante ingat, saya pernah berjumpa dengan Tuhan, itu aja. Kemudian tante tumpang tangan. Tante telepon saya dari jarak jauh, karena kuasa Tuhan gak terbatas. Sudah dibuktikan dengan kelompok-kelompok doa yang ada, meskipun saya tidak ada, semua masalah bisa, apalagi cuma masalah setan. Ingat, setan itu aja cemen lah. Rencananya Om mau saya ajak ke sini sih. Boleh. Tapi boleh. masih dicari. Tapi kalaupun masih nggak mau diajak ke sini, tante doakan, tenang aja, caspleng. Karena anaknya itu pendiam tapi susah diajak. Saya mau tanya sebelumnya itu pelangap pelongo nggak? Sebelum diguna-guna itu katanya pelangap pelongo. Memang anaknya pendiam. Oh iya ini. Pendiam banget.
Om. Jadi, Karena segini, jangan semerta-merta kita berkata ini dari kuasa jahat. Karena ada dua, ini masalah kejiwaan, bisa jadi begitu. Jadi ini harus dibawa ke dokter jiwa. Tetapi ada juga yang penyakit itu datangnya dari iblis, ada dua macam. soalnya katanya itu sebelum itu dia kalau malam itu nggak bisa tidur, kayak mimpi dikejar-kejar orang gitu Om. Ya, jadi itu saya nggak bisa tahu juga dia di mana letaknya antara jiwanya terganggu atau memang rohnya yang diganggu oleh roh jahat. Kalau jiwanya yang diganggu, alangkah baiknya dibawa ke psikiater, psikolog. Tapi kalau memang itu roh yang terganggu, datang ke hamba Tuhan. Itu dia. Dan hamba Tuhan nggak sembarang hamba Tuhan, tetapi saya bukan meremehkan hamba Tuhan yang lain, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang memang punya karunia seperti itu, pengusiran setan. Tapi ada yang juga hamba Tuhan yang nggak punya karunia seperti itu. Tapi bukan berarti dia bukan hamba Tuhan. Memang karunia setiap hamba Tuhan bisa beda-beda. Itu tante ya. Sudah? Oke. Di belakang mungkin Gago mau nanya lagi. Sudah. Nanyanya asik banget tadi dia mengenai kenapa kita orang Kristen nggak mengakui Muhammad sebagai nabi yang ke-25, begitu. Ya, dan lain-lain. Itu asik banget. Ya, saya jawab semoga bisa terbantu. Sudah ya? Oke, mari kita buka semua. Tiba-tiba saya tergerak untuk kita membahas 1 Korintus 10 ayat 13. Coba kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Sudah ada di depan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak punya masalah pencobaan? Dalam minggu ini aja coba, kalau saya ada, mulai dari yang kecil dan sedang. Saya akui itu pencobaan, lebih tepatnya itu ujian dan masalah. Ada. Anak saya aja ada masalah hari ini. Kenapa? Ujian. Berarti masalahnya harus belajar. Kalau tidak belajar, maka ujiannya tidak bisa. Dan saya mau katakan, sekolah itu bagus. Apa kelebihan sekolah? Sekolah itu memberikan masalah. Dan anak-anak dilatih supaya bisa menyelesaikan masalah. Kalau sekolah saja anak-anak tidak sanggup menyelesaikannya pendidikan minimal SMA, ini akan berbahaya. Saya katakan, akan berbahaya. Kenapa? SMA saja dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang kecil, apalagi ketika dia masuk dalam dunia kerja dan berumah tangga. Saya tanya sama Bapak, Ibu, besar mana masalah rumah tangga atau masalah anak-anak? Masalah mana? Anak-anak lebih besar mana? Masalah kalian atau masalah orang tua? Betul ya? Itu dia. Orang tua itu sudah mempunyai masalah yang sangat besar, belum lagi di dunia kerja, belum lagi masalah sama pasangan hidupnya, belum lagi masalah sama anak-anaknya. Ini masalah yang setiap hari ada. Ingat, jangan jadi manusia kalau kita tidak mau ada masalah. Selama kita masih hidup, masalah pasti datang. Tapi di sini dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Perhatikan, katakan biasa.
Coba tebak di sini siapa yang paling kecil umurnya? Kera, Kera. Ya. Saya mau tanya, bisa pegang? Bisa. Pegang, angkat. Bisa. Nah, ini kalau saya kasih ke Kera gimana? Gak bisa. Ngedot aja dia, ngejer aja, dia mana ini belum bisa. Tuh. Gak bisa katanya tuh. Dia jawab, gak bisa. Bagi dia, minum aja, masalahnya anak ini, itu hanya minum. Setelah lewat, berapa tahun ya, sudah mulai makan ya? Setahun ya, 6 bulan gitu. Masalahnya dia sudah makan minum. Orang besar makan minum masalah enggak? Yang enggak itu sukacitanya. Kalau pergi jalan-jalan kemana nyarinya makan. Tapi bagi anak-anak ini masalah. Saya kasih ini sama anak ini. Tuh, coba. Susu aja masih dipegangin. Tuh. Apalagi saya kasih Alkitab yang beratnya mungkin hanya 1 kilo. Tetapi kalau saya kasih ini sama Sam, Jason, masalah enggak ini? Tidak lagi menjadi masalah. Perhatikan baik-baik di sini ilustrasi ini. Allah tidak berfokus kepada masalahnya. Perhatikan ini. Ketika Allah berikan ini, jangan berdoa, Tuhan singkirkan, anggap ini masalah ya, yang hitam ini. Singkirkan masalah. Tidak. Allah tetap akan berikan masalah itu. Ingat waktu Yesus ingin disalib, dia berdoa 3 kali. Sebagai manusia dia berkata dan berdoa, Tuhan kalau diizinkan, kiranya dilalukan cawan ini daripadaku. 3 kali dia berdoa, tapi kan enggak. Ininya masalahnya tidak dilakukan. Tetapi apa yang Allah perbuat? Apa yang Allah mau? Allah mau supaya kita lebih besar dari masalah. Ingat, bagi yang umur 2 bulan, 3 bulan, ini masalah. Tetapi ketika anak itu bertumbuh menjadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini bukan masalah. Saya tanya sama Pak Anton, kira-kira angkat 20 kilo masalah enggak? Tidak masalah, karena mereka sudah dewasa. Tetapi bagi yang anak kecil itu masalah. Jadi semakin hari itu masalah akan semakin diberikan, semakin besar. Tapi bukan berarti Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan itu mau melatih bahwa kita harus lebih besar dari masalah. Sehingga masalah yang orang katakan masalah besar, padahal firman Tuhan berkata, adalah masalah yang biasa. Firman Tuhan berkata, tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa manusia? Saya dan Bapak Ibu. Di sini dikatakan, sebab Allah adalah setia. Katakan setia. Ingat, pegang. Kalau Bapak Ibu ada masalah, jangan berpikir Allah itu kabur atau melarikan diri. Allah itu setia. Dia setia dan ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya yakin kalau kita hanya berani mengangkat beban 30 kilo, Allah tidak akan melebihi 31 kilo. Pasti mampu. Makanya Bapak Ibu berbahagialah Bapak Ibu yang mempunyai cobaan yang menurut Bapak Ibu besar hari ini. Karena 5-10 tahun mendatang Bapak Ibu akan berkata, biasa. Saya udah melalui banyak cobaan yang mungkin 10 tahun lalu saya katakan besar, saya katakan biasa. Akhirnya apa? Masalahnya menjadi kecil, diri saya menjadi besar, karakter saya menjadi besar, pengetahuan saya menjadi besar, cara penguasaan diri menjadi besar. Dulu mungkin orang lirik apa kon?
lirik-lirik. Ya, ajak berantem. Sekarang sudah dilawan, ayo berantem. Sudahlah Pak. Karena kita pikir mau tusuk-tusukan, mau bunuh-bunuhan anak saya ini gimana? Itu udahlah, itu udah masa kita rasa-rasa ketawa lah kalau mau berantem begitu. Sudahlah. Udah nggak ada gengsi-gengsian, sudah nggak ada emosi-emosian. Semakin kita dilatih dengan masalah-masalah yang ada, maka diri kita, karakter kita akan semakin kuat. Amin. Lihat Yesus. Tidak ada yang sehebat dan seberat Yesus. Ada di sini yang lahir di kandang. Yesus waktu lahir aja, lahirnya di kandang. Masalah itu. Masalah. Sudah lahir, udah mau umur 2 tahun, orang Majus datang, Yesus dikejar-kejar sama Herodes, mau dia apa? Dibunuh. Lari dia dari Bethlehem ke Mesir. Dari kecil sudah terbiasa banyak masalah. Apakah Yesus hidup enak? Enggak. Harusnya kalau misalnya nih ya, saya berpikir, kalau dia misalnya dia Tuhan, dia akan diberikan eksklusif. Kalau namanya anaknya presiden, itu kan harusnya kan sesuatu pasti dikasihnya luar biasa. Tapi enggak sama Yesus. Semua anak raja dikasih spesial, tapi sama Yesus, dia enggak dikasih apapun. Bahkan ketika Yesus beranjak besar, Yusuf mati muda. Yesus jadi siapa? Pengganti bapaknya. Dia harus jadi tukang kayu paginya. Dia harus sekolah juga. Bayangin bekerja dan sekolah. Orang tuanya, bapaknya. Kalau ditinggalkan bapak itu anak yatim atau gitu? Anak yatim. Ditinggalkan bapaknya. Sudah mati. Adik-adik Yesus kita lihat kemarin ada sekitar kurang lebih 6 orang. Ibu Yesus 7, itu kurang lebih. Dari kecil Yesus sudah terbiasa menghadapi masalah. Bahkan dia pernah dianggap, dihina, dituduh bahwa Maria dengan perwira Romawi itu melakukan hubungan. Lahirlah Yesus. Jadi Yesus lahir dari hubungan perzinahan. Itu tuduhannya. Nama baik Yesus dari kecil sudah rusak. Sudah hidup tidak enak. Sampai mati pun di kayu salib. Lihat di sini. Tetapi apa efeknya? Yang menurut Yesus dia berdoa, Tuhan Bapa, kalau berkenan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia 3 kali, enggak. Akhirnya dia disalib. Dia harus menghadapi masalah. Tapi ketika dia bangkit kembali, dia sudah menjadi pemenang. Yang tadinya masalah besar, sekarang bukan masalah lagi. Kemarin, berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu, saya sudah kasih tahu bahwa ada sedikit saja orang yang tahu bahwa mungkin orang-orang berpikir Yesus berdoa begitu mungkin karena dia takut dicambuk, takut diapa dan segala macam sehingga dia berdoa ketakutan. Tidak. Ketakutan Yesus bukan hanya dicambuk saja, tapi kalau dia itu mati menanggung dosa umat manusia, ingat misi Yesus pertama dia harus menang di kayu salib, dia menebus dosa manusia, dan kedua dia harus turun ke mana? Dunia orang mati, jurang maut. Dia itu, Yesus berkata, hai maut di mana kesengatmu? Dia merebut itu. Dan di situ dikatakan Yesus menang. Berarti di dalam jurang maut terjadi peperangan. Dia rebut kunci. Jurang maut diambil semua. Kunci sudah sama Yesus. 3 hari selesai dia berperang, dia bangkit. Dan dia menang. Lihat di sini. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang kalah. Karena Yesus sudah menang, kita anak-anaknya harus menang. Ingat, jangan lari dari masalah. Masalah harus dihadapi. Amin. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak masalah.
Dan banggalah dengan masalah itu. Karena masalah Bapak Ibu tidak bisa ditanggung oleh saya dan tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Masalahnya Bapak Ibu, salibnya Bapak Ibu, itu hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menanggungnya. Orang lain gak bisa. Bapak Ibu nanggung salib saya, gak bisa. Setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Ingat, kita orang Kristen itu seperti film Hollywood, bukan seperti film Korea. Kenapa? Film Hollywood selalu endingnya superhero menang. Tapi seringkali kalau dari film Korea, pemeran utamanya mati, nangis. Enggak. Ikut Yesus seperti film Hollywood, diakhiri dengan kemenangan. Oleh karena itu, biar pada malam hari ini, bagi kita yang sudah mengalami kelemahan-kelemahan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan baru. Hari ini, tidak usah malu-malu, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus berikan kita kekuatan yang baru. Mari kita masuk di dalam doa.